Guys, kayaknya tuh kita ada satu tugas, tapi aku lupa itu tugas apa. Tugas? Tugas apa? Sejarah kali. Oh, sejarah lanjut. Podcast Perang Dunia Satu. Aku masih bingung deh. Sebenarnya sebab Perang Dunia Satu itu apa sih? Terus kenapa bisa jadi gede banget sampai satu dunia untuk bawa? Jadi tuh gini, salah satu pemicunya tuh waktu Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria itu ditembak mati sama seorang nasionalis dari Serbia di Sarajevo tahun 1914. Nah, itu bikin Austria langsung panas banget ke Serbia. Terus akhirnya negara-negara lain yang menjadi sekutu ikut-ikutan nyemplung, makanya jadi perang gede. Wah, seriusan? Cuma gara-gara satu orang dibunuh saja bisa menjadi meledak itu. Kenapa kok nggak diselesaikan dengan cara damai saja? Sebenarnya tuh bukan cuma soal satu orang doang. Franz Ferdinand itu pewaris tahta Austria-Hungaria. Jadi posisinya tuh penting banget. Nah, pembunuhnya dianggap simbol perlawanan Serbia ke Austria-Hungaria. Jadinya Austria tuh ngambuk, terus sekutu-sekutunya ikut campur. Jadilah perang global. Aku kan juga pernah dengar, katanya tuh krisis ekonomi juga. Tapi itu kan berkaitan sama tembakau. Itu benar nggak sih? Yap, ada benernya juga itu. Jadi waktu itu memang ada krisis ekonomi juga, terutama gara-gara macetnya panen tembakau dan perdagangan di Eropa. Itu bikin kondisinya makin panas. Jadi pembunuhan Franz Ferdinand itu kayak percikan api yang bikin bomnya jadi meledak. Tapi menurutmu gimana, Tri? Berarti Perang Dunia Satu itu terjadi karena banyak faktor yang saling menumpuk, mulai dari konflik politik, masalah ekonomi, sampai semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Terus, pembunuhan Franz Ferdinand itu cuma jadi pemicu aja, tapi sebenarnya situasinya udah panas dari sebelumnya. Jadi begitu ada kejadian besar, langsung deh meledak jadi perang dunia. Di Perang Dunia Satu itu kan mesti ada negara-negara yang terlibat kan? Tapi negara apa aja sih? Dalam Perang Dunia Pertama, itu jelas ada negara-negara yang terlibat. Karena perang ini itu melibatkan banyak blok besar dan hampir semua negara Eropa mempunyai peran tersendiri. Di Perang Dunia Pertama itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, blok sentral dan juga blok sekutu. Blok sentral terdiri dari Austria-Hungaria, Jerman, Turki Utsmani, dan Bulgaria. Awalnya, Austria-Hungaria itu memicu perang dengan menyerang Serbia setelah pembunuhan Franz Ferdinand karena mereka itu masih menekan kaum Slavia. Nah, kemudian si Jerman itu juga mendukung Austria-Hungaria dan menyerang Rusia serta Prancis. Bahkan sudah melanggar netralitas Belgia supaya bisa jadi kekuatan dunia. Nah, kemudian si Turki Utsmani itu ikut perang karena untuk mempertahankan wilayahnya. Sedangkan si Bulgaria itu ingin merebut kembali wilayah Makedonia. Oh, pantesan jadi ribet banget. Terus sekutunya siapa? Nah, di blok sekutu itu awalnya ada Serbia, Prancis, Rusia, sama Inggris. Nah, Serbia itu sudah diserang duluan. Nah, kemudian si Rusia itu ingin membela Serbia karena sama-sama bangsa Slavia. Prancis ikut perang itu karena ingin membalas dendam kepada si Jerman. Dan si Inggris itu ikut campur karena si Jerman itu menyerang Belgia. Nah, kemudian si Italia itu awalnya itu netral, tapi bergabung ke sekutu itu karena dijanjikan wilayahnya. Amerika Serikat itu baru ikut blok sekutu itu pada tahun 1917 setelah kapal dagangnya itu diserang oleh Jerman. Nah, sisanya itu ada Belgia, Jerman, Rumania, dan banyak lagi deh. Oh, gitu. Berarti kan hampir semua negara Eropa terbawa ya. Tapi kenapa di Amerika belakangan? Nah, karena kan Amerika itu kan awalnya ingin netral, tapi setelah kapal dagangnya diserang oleh Jerman dan kepentingan ekonominya mulai terancam, barulah Amerika itu masuk perang pada tahun 1917. Terus dari semua alasan itu, yang bikin perang makin besar apa sih? Karena tiap negara itu punya alasan tersendiri buat ikut campur. Seperti ada yang pengen balas dendam, ada yang mau jaga wilayah, ada yang cari kekuasaan, bahkan ada yang cuma pengen dapat wilayah baru.
Akhirnya konflik kecil malah menjadi perang dunia. Oh, jadi intinya Perang Dunia I itu awalnya cuma ribut-ribut antara Austria-Hungaria sama Serbia. Tapi karena negara-negara lain punya kepentingan masing-masing, akhirnya makin banyak negara yang ikutan. Bahkan sampai melibatkan negara luar, kayak Amerika, yang akhirnya jadi konflik besar. Guys, kalian tahu nggak sih? Pembunuhan Pangeran Archduke Franz Ferdinand itu diawali dari hal yang lucu banget. Perasaan pembunuhan kan nggak lucu. Kenapa kamu anggap lucu? Jadi gini, aku ceritain kronologinya ya. Nah, awalnya rombongan Pangeran Franz Ferdinand, yaitu mobilnya, yang membawa Franz Ferdinand juga istrinya, itu nyasar ke dalam gang yang sempit. Nah, terus pas mau dijalanin, mobilnya tuh mogok, guys. Nah, ketemulah sama pemberontak dari Serbia. Akhirnya dibunuh tuh. Tapi sebenarnya pemberontaknya itu bukan orang Serbia, tapi dari ras Bosnia. Nah, dan kejadian itu terjadi pada 28 Juni 1914. Bener gak sih? Masa sama karena mobil mogok? Terus kelanjutannya gimana? Perang Gede itu diawali setelah sebulan kematian Pangeran Franz, tanggal 28 Juli 1914. Nah, si Austria-Hungaria itu nyerang kota Beograd kalau nggak salah. Kayak gitu. Lah si Rusia kan sekutuan tuh sama Serbia. Lah dia itu ngebantu si Serbia. Dan juga pada 30 Juli si Prancis itu juga bantu. Lah Austria-Hungaria ada dagangan yaitu Jerman pastinya. Lah terus gimana kelanjutannya? Masa cuma gitu doang? Kan tadi Safira ngejelasin banyak negara. Sabar, panjang ceritanya. Nah, terus pada tanggal 1 Agustus, si Jerman-Jerman itu menyatakan perang kepada Prancis. Padahal awalnya kan cuma mau bantu Austria-Hungaria kan. Gitu. Terus dia itu melakukan penyerbuan ke Belgia. Padahal kan Belgia adalah negara yang netral. Dan kenetralnya itu udah dijamin dengan perjanjian London 1839. Inggris yang tahu itu marah dia. Terus dia menyatakan perang 4 Agustus. Tapi ada alasan lain tuh sebenarnya. Alasannya karena Inggris punya perjanjian aliansi sama Prancis. Ya perjanjian Entente Cordiale gitu. Terus kayaknya pada 5 Agustus deh. 5 Agustus 5 negara besar kayak Inggris, Prancis, Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman itu terjadi perang besar lah antara mereka gitu. Dan pada 14 Oktober, Turki dan juga Bulgaria itu bergabung untuk membantu blok sentral. Gitu. Terus apa yang terjadi? Jerman gimana? Jerman pada masa itu udah mulai melemah. Nah, dan kekuasaan Jerman di jajahannya itu udah dikuasai oleh negara-negara sekutu seperti Prancis, Inggris, dan juga Jepang. Nah, pada Mei itu 1915 ya kalau nggak salah, si Italia yang awalnya tuh awalnya tuh netral, terus bantu sentral, kemudian dia bantu ke sekutu gitu. Dan akhirnya dia tuh terlibat pertempuran di Alpen melawan Austria. Lah, plot twist banget Nur. Itu terus gimana kelanjutannya? Nah, terus pada akhir 1915, Jerman tuh bisa menguasai Serbia dan juga Montenegro. Montenegro. Nah, gitu. Nah, kemacetan selain itu juga terjadi kemacetan di front barat pada masa itu karena serangan-serangan yang enggak ngotak itu. Terus selain itu si Inggris juga melakukan blokade besar-besaran pada masa itu gitu. Gila banget sih. Bener-bener. Nah, tahun yang sama kayaknya 1915
si Jerman itu menenggelamkan satu kapal dagang Amerika. Emang cari masalah aja ya. Iya kan? Kemudian disusul pada 1917, kapal selamnya Jerman itu menenggelamkan 3 lagi kapal Amerika. Tapi kapal dagang sih. Nah, Ya sama aja. sama aja, ya kan sama aja. Nah, si Amerika itu dapat telegram manas-manasin biar dia ikut bantai Jerman. Gila. Nah, kemudian di bulan Maret 1917 itu kayaknya SAR itu udah kamu tahu nggak sih SAR yang ada di Rusia pemerintahannya? Oh iya. Ya Nicholas Tsar itu digulingkan pada masa saat itu. Nah, jadinya pada saat itu si Rusia pada 1918 udah mulai hilang lah. Dia tuh udah menandatangani perjanjian perang dengan Jerman. Itu. Terus si negara-negara sentral itu udah mulai kayak udahlah selesai nih. Ayo damai aja. Tapi si Jerman itu masih tetap melakukan serangan. Jerman lagi. Aduh. Capek nih. Dan akhirnya terjadi gencatan senjata pada 11 November 1918 gitu. Akhirnya Jerman terdesak lah. Gila. Terus iya, terus Jerman mau nggak mau pada tahun 1919 dia itu nandatanganin perjanjian Versailles. Versailles nggak sih? Versailles. Nah, itu Versailles pada 18 April 1919 di Paris. Gitu, guys. Wah, jadi Perang Dunia I tuh awalnya gara-gara Pangeran Austria dibunuh pas mobilnya nyasar dan mogok. Tapi sebenarnya kan itu cuma pemicu, karena dari dulu udah banyak negara yang bersitegang. Begitu satu negara mulai nyerang, negara lain ikut-ikutan, dan jadilah perang besar. Terus akhirnya setelah bertahun-tahun perang dan banyak korban, perang pun berakhir dengan gencatan senjata dan perjanjian Versailles. Jadi dari hal yang kelihatannya lucu, malah jadi awal dari tragedi besar dunia. Jadi dampak dari Perang Dunia Pertama itu apa saja sih? Nah, kalau Perang Dunia I itu pengerahan total dari semua kekuatan yang ada dan dimiliki oleh negara-negara yang terlibat. Jadi, akibatnya itu sangat luas di berbagai kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dampak di bidang politik itu ada apa aja sih? Nah, kalau di bidang politik, pengaruh Perang Dunia Pertama itu sangat terasa. Wilayah kekuasaan, negara-negara yang berperang mengalami perubahan. Jadi kayak Austria, Turki, itu menjadi negara republik, sama Jerman juga. Tapi wilayahnya itu makin sempit. Lalu selain itu muncul juga negara-negara yang baru kayak Polandia, Finlandia, itu kan negara-negara baru. Terus selain itu timbul paham-paham politik yang baru juga. Jadi paham-paham itu muncul karena reaksi terhadap paham demokrasi liberal yang tidak berhasil mengalahkan kekacauan di berbagai negara di Eropa. Nah, contohnya, di Italia sendiri itu lahir paham fasisme yang diperkenalkan oleh Benito Mussolini. Nah, itu. Nah, terus dampak ekonominya itu apa aja? Nah, kalau di sistem ekonomi itu jadi berubah sistemnya. Jadi yang tadinya ekonomi liberal itu diganti jadi ekonomi terpimpin yang banyak melibatkan kekuasaan negara. Hal ini terjadi bukan hanya di negara-negara totaliter aja loh, tapi di negara-negara liberal kayak Amerika Serikat itu juga melakukan sistem ekonomi liberal di bawah Presiden Roosevelt. Nah, kan Perang Dunia I itu kan banyak dampaknya terhadap berbagai bidang. Tapi kalau dari bidang kemanusiaan sama soal itu gimana? Kan Perang Dunia I kan subjeknya kan manusia. Oh, kalau dalam bidang sosial dan kemanusiaan itu ada banyak juga nih yang terdampak. Salah satunya peralatan perang itu semakin maju dan pesat. Jadi makin banyak juga buruh-buruh yang ada. Terus posisi mereka itu juga semakin kuat. Terus selain itu di berbagai negara itu jadi ada undang-undang sosial.
Nah, undang-undang sosial itu biar gak ada konflik lagi gitu loh, gak ada perang lagi. Terus selain itu, gerakan emansipasi wanita itu juga makin menggembirakan karena mereka jadi tenaga palang merah waktu peperangan itu. Nah, selain itu, waktu kemanusiaan, kan tadi perekonomiannya kayak turun banget ya, kayak hancur banget. Nah, itu tuh bikin mereka tuh banyak yang miskin, banyak yang melarat tuh pokoknya kasihan banget gitu. Terus banyak wabah penyakit juga, terus penduduk tuh kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa, cacat tubuh, dan cacat mental, dan juga masih banyak lagi lah pokoknya kasihan. Nah, karena Perang Dunia I itu juga dibentuk LBB. Jadi biar nggak ada konflik lagi itu loh. LBB itu kepanjangan dari Liga Bangsa-Bangsa. Yang fungsi utamanya itu melucuti senjata, mencegah perang, terus menyelesaikan pertentangan antar negara-negara. Terus jadinya itu tuh biar ada wadah buat negosiasi sama diplomasi gitu loh antar negara. Jadi memperbaiki kesejahteraan hidup juga. Nah, sekarang LBB itu jadi PBB namanya. Ya, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa gitulah. Terus kalau di bidang sastra, apa aja sih dampaknya? Oh, kalau di bidang budaya itu, dia mempengaruhi seni dan sastranya. Jadi makin banyak nih seni sama sastra itu yang bertemakan perang, trauma, dan kemanusiaan. Serta memunculkan gerakan-gerakan artistik seperti dadaisme dan ekspresionisme sebagai reaksi terhadap absurditas perang gitu loh. Wow, berarti Perang Dunia I berdampak besar dan menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang yang memicu munculnya ideologi baru, serta pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Namun ternyata PD1 juga meninggalkan konflik yang menjadi pemicu Perang Dunia Kedua. Ini dia hasil dari diskusi kita.